kami ingin mendengarkan firman yang akan Tuhan katakan bagi kami. Biar berita firman ini akan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Kami ingin terus diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu kami haus akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu lah yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Apalagi di saat kondisi-kondisi seperti ini kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena pada pengharapan kami, karena pada Allah yang selalu peduli bagi kami. Dan melalui firman yang Tuhan akan taburkan hari ini, biar firman ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kami. Buka telinga kami, buka hati kami, supaya berita firman ini akan jatuh di dalam hati kami yang paling sungguh. Dan firman ini akan berkembang dan berbuah dengan lebat. Terima kasih ya Tuhan, sepenuhnya kami serahkan firman ini kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak Tuhan yang sudah melayani kita semua. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu kami terus mendorong supaya Bapak Ibu semua terus mengikuti ibadah secara online ini. Karena anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan pelayanannya dengan luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan silakan duduk. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya percaya semuanya pasti diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar dasarnya pengharapan dalam kitab Markus 5 ayat 25 sampai 34. Dan saya juga menyapa sebelumnya, pasti apa kabar saudara semua? Pasti semuanya baik, sehat, dan itulah menjadi pengharapan kita semua. Bahkan di saat-saat virus corona sedang mewabah di negeri kami terus berdoa supaya semuanya selalu sehat. Dalam pembacaan nas kita sekarang ini saudara, ada hal yang menakjubkan. Dan Tuhan memang punya kuasa yang tidak terbatas. Namun rupanya kunci dari menerima kebaikan Tuhan adalah percaya. Kisah ini begitu unik saudara, karena terjadi di antara sebuah kisah yang lain. Yesus datang lalu ada banyak orang mengikuti dia, mengerumuni dia. Dan Yesus sedang melakukan satu pembicaraan karena pada waktu itu ada orang yang datang kepada Yesus, seorang pemimpin yang di rumah sinagog yang bernama yaitu Jairus. Datang memohon kepada Yesus supaya anaknya didoakan supaya sembuh. Rupanya di tengah kerumunan orang banyak itu ada peristiwa yang tidak diperhatikan oleh orang banyak. Karena orang berfokus terhadap Yesus, apa yang akan dilakukan terhadap Jairus, di mana mereka melihat kira-kira Yesus akan melakukan mukjizat seperti apa. Dan rupanya kisah ini begitu menarik. Sedangkan wanita yang sakit pendarahan itu tidak menjadi sorotan pada waktu itu. Dan rupanya saudara, nas ini ditulis oleh ketiga Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ada satu perbedaan yang luar biasa namun merupakan memiliki tujuan yang sama. Dan Markus rupanya menulis dengan lebih mendetail dan memiliki begitu banyak makna. Dalam Injil Markus saudara, ada hal yang ditekankan. Sekalipun kita melihat Injil Markus itu berbicara banyak sekali tentang mukjizat. Rupanya Markus punya tujuan. Yang pertama, supaya orang makin melihat Yesus yang sebenarnya. Jika kita hanya berfokus kepada mukjizat Tuhan, itu bukan salah, itu tidak keliru. Tetapi Markus ingin menyajikan bahwa Injil Markus itu bukan hanya berbicara tentang mukjizat Tuhan, tetapi Markus ingin memperkenalkan Yesus sebagai Allah yang luar biasa. Bahkan dalam satu perkataan yang sangat luar biasa, murid-muridnya pernah bertanya, siapakah gerangan orang ini? Angin ribut pun tunduk kepada perintahnya. Itu tertulis dalam Markus 4 ayat 41. Jadi tujuan Markus adalah untuk membawa pembacanya melihat Yesus sebenarnya bukan hanya melihat mukjizat-mukjizatnya.
tujuan Markus menulis kitab ini agar para pembaca menjadi semakin mantap dalam mengikut dan mengiring Yesus. Artinya, keyakinan dan kesungguhannya terhadap Yesus tidak berubah, dan bahkan imannya terhadap Yesus tidak menjadi sia-sia. Lalu yang ketiga, rupanya kitab Markus juga dengan menyajikan banyak mukjizat, Markus ingin mencapai satu tulisannya untuk diketahui tentang tujuan dari penulisan itu, agar semua orang menemukan pengajaran yang sehat, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh menginginkan mukjizat, tetapi Tuhan mengajarkan bukan hanya mukjizat yang paling terpenting, tetapi Yesus itulah yang mengadakan mukjizat, itu yang paling terpenting, yang paling dipercayai. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat kisah ini, kalau kita kembali kepada Nas, kita ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, saudara, pergumulan tanpa berharap pada Yesus tidak akan berakhir dengan kebahagiaan. Yang pertama, pergumulan tanpa berharap pada Yesus tidak akan berakhir dengan kebahagiaan. Kalau saudara melihat ayat yang ke-25 dalam nas kita, Markus 5 ayat 25, berkata demikian. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dalam kisah ini ditulis ada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan. Beberapa catatan tentang penyakit yang dideritanya selama 12 tahun ini, jenis penyakit ini kemungkinan adalah haid yang begitu panjang sekali. Yang ini ditekankan oleh Markus bukan pada jenis penyakitnya, walaupun penyakit ini sangat menyulitkan seseorang, tetapi pada efek samping yang muncul dari jenis penyakit ini. Orang-orang Israel memiliki peraturan, saudara, pada zaman Musa mengenai orang yang najis atau orang yang kudus. Nah, rupanya penyakit ini merupakan satu bagian penyakit yang dinajiskan. Sehingga dalam Imamat 15 ayat 25 sampai 27 di situ menyatakan bahwa orang yang punya penyakit seperti ini tidak boleh berhubungan dengan banyak orang. Bahkan setiap barang yang dipegang orang lain itu menjadi najis. Tempat yang diduduki orang lain itu menjadi najis. Dan rupanya ini penderitaan yang semakin membawa satu keparahan, satu penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh wanita ini. Sudah menderita sakit 12 tahun, belum mengalami isolasi yang begitu luar biasa. Dia dijauhi, dia dilarang untuk bertemu dengan banyak orang karena sakitnya itu yang dianggap najis. Wah, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Ayat 26 menarik, saudara. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Ada satu hal yang menarik di sini, saudara. Rupanya wanita ini tidak pernah berhenti hanya menerima sakitnya, hanya menerima penderitaannya. Wanita ini betul-betul menggumulkan supaya apa yang dideritanya itu sembuh. Ia mengupayakan kesembuhannya. Wanita ini percaya bahwa dia akan sembuh dengan segala upaya. Tetapi saudara melihat apa yang kita baca tadi, rupanya yang dilakukan segalanya itu sia-sia. Bahkan dia sudah menghabiskan segala miliknya, segala hartanya untuk bisa memberikan kesembuhan bagi dirinya. Saya percaya ketika dia mendengar ada tabib yang bisa menyembuhkan, dia datang. Ketika ada obat yang bisa menyembuhkan, dia beli. Dan rupanya apa yang dilakukan itu menjadi sia-sia. Selama 12 tahun dia menderita, dia sudah menghabiskan segala miliknya, tetapi kondisinya tidak ada perubahan. Malah yang dideritanya, sakitnya itu semakin parah. Semakin dia menderita, tidak ada
perubahan yang terjadi melalui pengobatan yang ia lakukan, melalui usaha yang ia perbuat untuk kesembuhannya. Namun wanita ini semakin menderita, dan apa yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Malah firman Tuhan mengatakan kondisinya semakin parah. Jadi ingat, yang pertama, pergumulan tanpa berharap pada Yesus tidak akan berakhir dengan kebahagiaan. Itulah yang dilakukan oleh wanita ini dengan usahanya yang luar biasa, tetapi menghasilkan hasil yang sia-sia. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua, pengharapan pada Yesus menjadi akhir dari pergumulan. Saya ulangi, pengharapan pada Yesus menjadi akhir dari pergumulannya. Kalau kita melihat ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Rupanya saudara, kerinduannya untuk sembuh tidak hanya berhenti dengan mengobati, dengan usahanya, tetapi pada waktu dia mendengar Yesus datang di daerahnya, rupanya dia sudah mendengar, rupanya dia sudah menanti akan kedatangan Yesus itu, supaya pergumulannya, pengharapannya terhadap sakitnya akan disembuhkan. Bahkan dia berkata, dia sudah mendengar tentang Yesus, dan ini menjadi penantian bagi dia. Kapan Yesus datang ya di daerahku? Kapan Yesus datang? Dan pada waktu dia mendengar Yesus datang, dia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang terbaik. Waktu ini adalah waktu akan menyelesaikan persoalannya, dan itu iman yang luar biasa yang dimiliki oleh wanita ini. Perintah yang didengarnya Tuhan Yesus menimbulkan pengharapan akan kesembuhannya. Pengharapan yang kuat dalam wanita ini terhadap Yesus tidak membuatnya menyerah. Bahkan ia melakukan tindakan yang sangat luar biasa. Ia menjamah jubah Yesus. Wah, ini suatu keberanian yang luar biasa. Banyak orang mendengar Yesus, banyak sekali orang mendengar berita Yesus, tetapi kadang tidak memiliki daya tarik seperti wanita ini. Sekalipun ada pergumulan yang berat, seringkali Yesus tidak menjadi daya tarik. Namun ketika kita belajar hari ini, apakah Yesus menjadi daya tarik terhadap saudara seperti wanita ini? Ayat 17 berkata sungguh indah dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Rupanya wanita ini sekalipun hanya mendengar Yesus dan tidak pernah mengenal siapa Yesus, dia mengimani bahwa Yesuslah yang akan mengakhiri segala pergumulannya, bahwa Yesuslah yang akan menolong dia ketika ada pergumulan yang berat yang ia alami. Iman datang ketika mendengar firman Tuhan. Iman melahirkan harapan, dan harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara. Ketika wanita ini mendengar tentang Yesus, harapan yang hampir padam, harapan yang hampir mati, itu akan muncul kembali, berkobar-kobar dengan iman yang luar biasa. Dia tidak meminta Yesus menjamahnya, dia tidak minta menemui Yesus. Dia percaya bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Wah, ini iman yang luar biasa, saudara. Kenapa dia tidak berani berkata menghadap Yesus? Karena dia sadar siapa dirinya. Tetapi dia tidak berhenti. Aku punya solusi. Dengan aku menjamah jubah Yesus, pasti aku sembuh. Itu iman yang luar biasa. Sehingga ayat 28 dan 29 berkata begitu indah. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari sakitnya. Pengharapan dan beriman saja belum cukup, saudara. Harus ada tindakan yang nyata, harus ada
tindakan yang sungguh-sungguh. Dan inilah yang dicontohkan oleh ibu ini. Dia bukan hanya punya keinginan, tetapi dia memiliki keberanian percaya. Keberanian imannya yang membuktikan dia sungguh-sungguh yakin bahwa Yesuslah di ujung dari segala pergumulannya. Tindakan iman adalah langkah berikutnya. Seperti orang percaya bahwa ketika dia meyakini Yesus adalah kebenaran, ia harus beriman sekalipun menghadapi tantangan apapun. Demikian juga wanita ini. Dia percaya, walaupun dia hanya mendengar Yesus, tidak pernah bertemu Yesus, tetapi pengharapannya terhadap Yesus sungguh luar biasa. Sehingga ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, wanita ini tidak menyia-nyiakan hal itu. Pengharapan pada Yesus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Pengharapan pada Yesus akan membawa kesembuhan total. Dan bahkan kesembuhan bukan secara fisik saja yang dialami oleh wanita ini, tetapi juga kerohaniannya, imannya dipulihkan. Sehingga dia berkata, betul, Tuhan itu sumber segala sumber pertolongan. Sehingga dia semakin yakin. Pengharapannya pada Yesus menjadi berhentinya persoalan dan pergumulan yang selama 12 tahun ia hadapi. Dan itu pasti mendatangkan sukacita. Pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Pengharapan berakhir di dalam diri Yesus. Dan melahirkan satu sukacita yang luar biasa buat wanita ini. Jadi, berharaplah kepada Yesus. Supaya kita bisa mengakhiri segala pergumulan hidup kita. Sesulit apapun, lihatlah wanita ini. Iman bukan hanya ada dalam pikiran kita. Iman bukan hanya ada dalam hati kita. Tetapi iman perlu ada tindakan yang konkret dalam mempercayai Yesus. Lalu yang ketiga, saudara, pengharapan kepada Yesus dibutuhkan keberanian tanpa takut. Yang pertama, ketika saya melihat di sini, ada tantangan yang muncul dalam diri wanita ini. 12 tahun dia diisolasi dari lingkungan karena dianggap najis, serta kondisi fisik yang semakin melemah. Saudara bayangkan, pendarahan yang tidak pernah berhenti selama 12 tahun pasti akan membuat fisiknya begitu lemah sekali. Dia tidak bisa meminta tolong kepada orang lain karena orang lain tidak mau bersentuhan dengan dia, karena orang lain menganggap bahwa itu najis. Dan kondisi ini dialami oleh wanita ini yang luar biasa. Dia menghadapi kerumunan orang banyak dengan fisik yang sangat demikian lemah. Bagaimana mungkin ia bisa menerobos orang banyak itu sampai kepada tujuan menemui Yesus? Ada langkah iman yang mengalahkan segalanya, saudara. Dia menaruh percaya dalam hatinya, kalau aku bisa menjamah jubah Yesus, aku sembuh. Itulah iman yang luar biasa. Keyakinan, iman dan harapan menyatu menjadi dorongan yang kuat, sehingga ia melakukan satu tindakan yang ekstrim. Dia menerobos setiap orang banyak itu untuk bisa menjamah jubah Tuhan Yesus. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Yesus yang dikerumuni oleh banyak orang itu merasa bahwa ada sesuatu yang keluar di dalam dirinya. Sehingga dia berkata pada ayat 30-32, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Rupanya ada hubungan yang pribadi antara iman wanita ini dengan Yesus yang tidak pernah diketahui oleh orang banyak. Yesus merasakan bahwa ada kuasa yang keluar, yang mengalir
ke dalam diri wanita ini dan menjadikan wanita ini sembuh. Dan seketika itu juga wanita ini datang kepada dia. Dia berkata, ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Saya senang dengan kata-kata ini. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Wanita ini mengaku bahwa melalui apa yang dilakukan dirinya terhadap Yesus menjamah jubahnya, ia sembuh. Oleh karena itu ketika Yesus mengetahui dan ingin tahu siapa yang menjamah jubahnya, ia datang dengan tulus dan mengatakan, "Aku Tuhan," dengan gemetar. Wanita yang gemetar ini ketakutan. Namun saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus? Biasanya Yesus hanya berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Namun untuk wanita ini saudara, untuk wanita ini Tuhan menambahkan, "Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Wah, rupanya ini satu perkataan yang hebat. Selama wanita ini bergumul 12 tahun menderita, dan hari itu dia bukan saja mendapatkan kesembuhan secara fisik, tetapi juga dia mendapatkan kesembuhan secara rohani. Ditambah pula dia diperkenalkan kepada banyak orang, tidak usah ada bukti surat kesehatan. Yesus sudah menyatakan dia bersih dan terimalah dia. Wah, ini akhir-akhir ini banyak terjadi. Ya, kasus virus corona sangat menakutkan karena orang takut diisolasi dan takut semuanya dan bahkan harus menunjukkan surat. Dan rupanya ini dialami saudara oleh wanita ini. Begitu luar biasa. Tetapi Yesus sudah menyatakan buat mereka. Dan wanita ini mendapat anugerah yang luar biasa ketika dia berharap kepada Tuhan. Dia bukan hanya mendapatkan kesembuhan, tapi dia mendapatkan keselamatan. Bahkan dia mendapatkan pengakuan melalui pimpin Yesus. Dia sembuh total. Tidak perlu menunjukkan surat kesembuhan kepada pemerintah Israel pada waktu itu. Nah ini saudara. Jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, betapa dasarnya pengharapan kepada Yesus. Oleh karena itu ketika kita tidak memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah mengalami seberapa besar mujizat itu terjadi di dalam diri. Pengharapan pada Yesus dibutuhkan keberanian, percaya tanpa takut. Jadi 3 hal ini saudara yang bisa kita renungkan pada saat ini. Yesus ada sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita dalam segala situasi. Artinya, jika kita berada dalam situasi buruk apapun, jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Pengharapan yang tulus akan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kekuatan dalam pengharapan kita akan melahirkan mujizat dari Allah, dan kita akan menerima berkat ganda dari pengharapan itu. Inilah saudara, dasarnya pengharapan pada Tuhan. Kiranya firman ini akan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita akan merenungkan setiap pujian ini, supaya pujian ini akan menjadi satu pujian doa buat kita. Ketika kita saat ini sedang punya pergumulan, belajarlah dari wanita ini. Dia memiliki pengharapan, pengharapan yang tulus, pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Yesus, pengharapan yang tidak hanya sekedar pengharapan. Dia memiliki pergumulan yang luar biasa. Dia mengakhiri pergumulan persoalan selama 12 tahun. Dia harus menderita dan perjumpaan dengan Tuhan, menyelesaikan segala perkaranya. Apakah saudara mau juga mengalami demikian? Berharaplah selalu dalam Yesus. Kurindu Tuhan bersama.
kita tunduk kepala, kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita sudah belajar dari wanita yang punya iman yang luar biasa, sehingga dia sembuh dari sakit pendarahannya. Mungkin penderitaan kita bukan sakit penyakit, mungkin pergumulan kita pergumulan yang luar biasa, mungkin pekerjaan, mungkin ekonomi dan sebagainya. Lihatlah wanita yang kita telah dengar tadi, bagaimana imannya kepada Yesus, pengharapan kepada Yesus tidak pernah menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah ajarkan kami untuk kembali mengingat akan iman kami kepadamu. Kalau Tuhan ajarkan kami kembali untuk kami tidak menaruh iman kami dengan asal-asalan kepadamu, tetapi kami harus menaruh iman kami kepadamu dengan sungguh-sungguh. Karena hanya kesungguhan hati, kesungguhan percaya kami kepadamu yang melahirkan mujizat terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, bila firman yang kami dengar tadi tidak akan menjadi percuma, tapi firman yang akan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada saat hari ini, di mana kami juga sudah melayani Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan bagi Tuhan. Demikian juga semua jemaat Tuhan yang mendengarkan, mereka juga beroleh berkat, sehingga mereka terus menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat dalam kondisi apapun yang sekarang sedang dihadapi. Mereka punya pengharapan di dalam Yesus, karena pengharapan dalam Yesus tidak menjadi sia-sia. Dasarnya pengharapan dalam Yesus, itulah yang dialami oleh wanita ini. Dan kami percaya, kami akan mengalami itu Tuhan, karena Engkau adalah pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kiranya pimpinan dan penyertaan dan perlindungan Tuhan akan terus mengalir atas diri saudara, dan kiranya saudara diberkati senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya.